perwakilan kabupaten se-Jawa Timur, ya wis mari ditunjuk dari ketua itu karo. Berkas tidak punya, surat menyurat tidak punya, buku rapat tidak ada, stempel aja tidak punya, kas 0 rupiah. Nah dari situ mulai toto-toto saya, Mas Nancy, Mas Damar, yang pengurus inti Mas Eko Tenang Wimbadi, gimana awak dewe toto-toto IFPC ini. Akhirnya alhamdulillah secara organisasi, manajemen organisasi, insya Allah Jawa Timur terbaik lah se-Indonesia dalam penataan organisasi kepengurusan daerah. Nah, Pak Indus mengundurkan diri karena terikat aturan pekerjaan yang tidak dapat menjabat sebagai pengurus inti di dalam organisasi. Waktu itu Pak Indus menyatakan mengundurkan diri karena pekerjaannya melarang sebagai pengurus aktif. Penasehat itu kan pengurus aktif. Kalau sekarang di pengurus pusat itu kan beliau sebagai pengawas. Artinya di luar kepengurusan inti. Perwakilan Kediri digantikan oleh Pak Budi Doho atau Budi Pijen. Sebelumnya kami tawarkan pada Pak Ipok. Pak Ipok jawabnya, aku tak mbako lain. Sehingga waktu itu kami sowan ke Pak Budi Doho. Waktu itu malam sebelum besoknya kontes Kediri, malamnya kami menginap di rumah Pak Budi Doho. Tentu dengan izin Pak Naira yang waktu itu memang mengundurkan diri untuk dicarikan ganti. Akhirnya Pak Budi Doho dengan segala pertimbangan berkenan menjadi penasehat. Jadi penasehat IFPC ini sebenarnya Pak Budi Doho dan Pak Tukul. Tidak bisa hadir di tengah-tengah kita sekalian karena Pak Budi Doho sedang di Kalimantan ya. Dan Pak Tukul Pijen putranya mengalami sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh karena terkena DB, demam berdarah. Pada tahun 2021, 3 orang pengurus mengundurkan diri, ya ini Pak Sungkowo. Pak Sungkowo Banyuwangi itu salah satu pengurus Pengda. Karena terus terang saja, dulu itu nggak ada orangnya. Pecinta merpati hias akeh, tapi sing ngurusi gak ono. Akhirnya waktu itu sopo wong sing ketok duwe merpati hias ya ditunjuk sebagai pengurus gitu. Salahnya dulu. Yang kedua Pak Badri. Ada yang kenal Pak Badri? Yakin saya tidak ada yang kenal. Pak Badri ini mewakili Madura. Mengundurkan diri juga. Kemudian yang terakhir Pak Yulis. Tahu Yulis? Yulis Setiadi itu Josi, Pasuruan. Tahu ya? Mas Josi. Itu namanya Yulis Setiadi. Itu mengundurkan diri juga. Nah, kalau panjenengan pengen tahu pengurus aslinya nanti di bagian akhir akan kami lampirkan, kami tampilkan. Program. Sejak awal masa bakti, fokus dan program utama pengurus daerah Jawa Timur adalah menata sistem organisasi secara berkelanjutan diantaranya. Terbentuknya pengurus FPC tingkat cabang minimal 30% dari total keseluruhan jumlah wilayah di Jawa Timur. Memang ditargetkan dulu itu 30%. Ternyata kalau kita hitung jumlah kabupaten ya sudah melebihi sebenarnya dari 30%. Cuman kan ada IFPC pengurus cabang yang gabungan. Susimojo itu gabungan. Malang Raya itu gabungan. Malang, kota, kabupaten, kota Batu. Blitar Raya gabungan. Probolinggo Raya gabungan. Kemudian satu lagi yang ada rayanya itu Kediri Raya. Kediri Raya juga gabungan. Dulu Nganjuk merupakan bagian dari Kediri. Sekarang tidak bisa karena ada Kertosono. Tetapi Kertosono kami usulkan untuk segera merubah nama menjadi FPC Nganjuk gitu, bukan FPC Kertosono karena Kertosono tingkatannya kan kecamatan gitu ya. Kami usulkan harapannya nanti bisa direalisasikan gitu. Sekadar informasi saja, setelah ini pengurus cabang sampai daerah sampai cabang akan disahkan oleh pusat. Jadi Pengda sudah tidak punya kewenangan untuk mengesahkan pengurus cabang dan semuanya akan disamakan nanti. Jadi masa baktinya pengurus daerah se-Indonesia disamakan, masa bakti pengurus cabang disamakan juga. Di review masa baktinya. Jadi nanti ketika cabang-cabang mari muscap kuabe, baru ke musda, kemudian daerah musda. Baru itu musda sudah selesai semua, baru pusat akan. Nah, ini yang akan ditata oleh pengurus pusat saat ini. Makanya nanti program ini akan kami sampaikan lebih lanjut di perencanaan program. Selama tahun 2019 sampai 2022 sudah terbentuk atau sah sebanyak 9 FPC dari komunitas yang sudah ada maupun komunitas baru. Susimojo itu sudah ada.
Tapi tidak disahkan karena memang ya nggak tahu mungkin dulu manajemen organisasi Pengdanya bagaimana. Kemudian yang kedua Kediri Raya, sudah lama ada IFPC Kediri, tapi dasarnya IFPC itu kan nggak ono. Ini sudah kita sahkan juga. Demikian juga Blitar. Blitar ini kan saudara tua sebenarnya. Blitar ini saudara tua tapi tidak tahu atas dasar apa ono IFPC Blitar. Kita sudah sahkan semua dasar-dasar hukumnya. Kemudian yang baru ada Kertosono, ada Lamongan, ada Surabaya Raya, ada Malang Raya, ada Gresik, ada Probolinggo. Jadi selama kami menjabat bersama teman-teman pengurus Pengda, kami telah mengesahkan 6 Pengcap baru dan mengesahkan 3 Pengcap yang status hukumnya juga masih waktu itu belum ada. Tapi sekarang semuanya sudah memiliki SK, termasuk Surabaya. Yang terakhir keluar SK milik Surabaya karena Haji Muhafi mengundurkan diri sebagai ketua. Kemudian kami ditunjuk Mas Andros ceritanya itu. Kemudian karena penunjukan tidak sesuai dengan aturan organisasi kita, saya minta untuk menyelenggarakan musyawarah cabang luar biasa. Dilaksanakan ya saya keluarkan SK-nya. Itu pada bulan Januari. Sudah keluar SK-nya Mas Andros ini ketua FPC Pengcap Surabaya yang sah. Gitu. 2 wilayah yang sudah mengajukan pembentukan IFPC cabang dan masih dalam proses penyusunan yaitu IFPC Karisidenan Besuki. Jadi Besuki sana mana situ Bondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi itu mengajukan membentuk IFPC Karisidenan Besuki dan Karisidenan Madura. Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumeneb mengajukan pembentukan Karisidenan Madura. Tapi masih proses karena belum memenuhi syarat-syarat menjadi Pengda. Pengen gaya Pengda tapi kalau anggota kan tidak bisa. Yang menjadi tantangan dalam proses pembentukan IFPC di tingkat cabang adalah memastikan dengan benar bahwa organisasi akan terus aktif berkelanjutan setelah dibentuk. Jadi maunya kami pengurus Pengda itu gak hanya bentuk ake-akean enggak. Tapi kita mau dibentuk, kemudian Pengcap itu berkegiatan aktif menyelenggarakan kegiatan dan berkelanjutan. Meskipun tidak membuat kontes pun tidak masalah, tapi program kegiatan pertemuan rutin, peningkatan kualitas SDM itu tetap berjalan. Makanya tidak gampang kami mengeluarkan aturan atau mengeluarkan SK pengesahan. Kalau seperti yang baru misalnya Lamongan, karena sudah lama di Lamongan ada anggota, tapi kan ono sing melok nang Susimojo, ada yang berdiri sendiri, misalnya Gresik juga sama. Demikian juga Surabaya Raya. Surabaya Raya dulu pada saat pembentukan kan sempat apa istilahnya ya, agak tinggi tensinya. Tapi setelah kalau saya ketua Pengdanya, yang saya pegang aturan. Tidak salah Surabaya mengajukan meskipun ada Susimojo. Ya aturan itu yang saya pegang. Karena saya pegang aturan, ADART-nya saya pegang, SK Menkumham-nya saya pegang, saya jelaskan kepada teman-teman Susimojo akhirnya dapat mengerti, terbentuklah IFPC Surabaya. Tidak menutup kemungkinan akan terbentuk IFPC Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Tidak menutup kemungkinan. Ini hanya salah satu contoh. Penyelenggaraan kegiatan wilayah Jawa Timur selama masa bakti 2019-2021, kontes nasional Kediri Raya, kontes nasional Surabaya Raya, kontes nasional Lamongan, kontes nasional Kertosono, musyawarah nasional 2021. Ini keikutsertaan Pengda dalam keterlibatan. Meskipun misalnya Mas Nancy dimintai tolong atas nama Kediri, tapi Mas Nancy sekretaris Pengda. Sehingga Pengda Jatim beserta jajaran pengurus aktif berkegiatan. Tapi memang kita perlu maklum karena selama tahun 2021 itu kan kita dihantam pandemi, 2020 kita dihantam pandemi. Terakhir kita mengikuti kegiatan ke Bone sebenarnya. Setelah pulang dari Bone besoknya langsung tutup semua, tidak ada kegiatan. Pengelolaan media sosial saat ini yang dikelola Pengda Jatim adalah fanpage IFPC Jawa Timur, kemudian yang kedua grup IFPC Jawa Timur. Bagaimana informasi dan edukasi masyarakat, IFPC Pengda Jatim mengajak media massa untuk turut serta mempublikasikan kegiatan. Ini pertama kali kita mengajak, ada televisi swasta, ada Pagak TV. Mohon bisa berikan tepuk tangan untuk Pagak TV. Kemudian kami juga mengundang pihak dari JTV dan sudah hadir, sudah diliput. Bisa tepuk tangan untuk JTV. Terima kasih Mas Ali. Kemudian ada dari Agrobis,
seru.com dan Memo X yang saat ini diwakili oleh Bapak Sutejo yang memang wartawan kawaknya Agrobis ini, Agrobis Gunung. Sudah lama jadi wartawan. Kebetulan Kak Tejo ini kalau di Pramuka senior saya. Jadi minta tolong ya Kak Muda. Kak jalur tolong. Keuangan. Nah ini yang sering, ya bukan sering, ada yang sempat tanya. Kasih Pemda Jatim itu ya apa sih ceritanya. Pada awal masa bakti 2019, pengurus daerah PS Jawa Timur menerima kas sebesar 0 rupiah. Jadi saya jadi ketua Pemda, wis pokoknya stadio, karo ya apa wis. Akhirnya tuku stempel, tuku dewe, ngeprint biaya sendiri. Tapi alhamdulillah, selama saya menjabat 2 tahun, kita sudah mempunyai kas 3.396.000 dengan rincian sebagaimana terlampir. Nanti lampirannya akan kami tampilkan di akhir. Program belum terlaksana, ini yang belum terlaksana karena memang kita terhantam pandemi. Jangankan kami mengajak pada saat ada bencana di Sulawesi, Palu itu ya, kami mengajak teman-teman untuk penggalangan dana juga agak susah ya karena memang pandemi. Sehingga memang kami mengakui selama tahun 2020 kami hanya menjalankan mekanisme organisasi sebagai penyelenggara organisasi Pemda, tapi untuk kegiatan masih partisipasi sifatnya. Dan memang saya juga tidak mengejar kegiatan karena saya ditugasi oleh musyawarah yang sebelumnya itu noto organisasi. Yaitu yang saya laksanakan, noto organisasi itu. Kontes regional Piala Gubernur Jawa Timur. Ini tidak terlaksana, tapi komunikasi sudah terjalin, dibantu Kak Sutejo. Kebetulan kami bisa terhubung dengan DPRD Komisi E, Basuki Babu Salam. Diusahakan semoga insya Allah tahun depan Piala Gubernur Jawa Timur. Ini yang tidak terlaksana di masa bakti sekarang, ya kita terkena pandemi. Diklat pelatihan kader juri tidak bisa terlaksana ya memang karena tidak ada anggaran pun juga kami terbatas. Pengadaan inventaris kontes kami nanti akan masuk ke dalam program rencana kerja, dan yang terakhir pembuatan konten edukasi melalui channel YouTube. Pernah sekali buat diposting, kemudian belum pernah dilanjutkan gitu. Karena ya nanti panjenengan bisa tahu susunan pengurus kami itu orangnya siapa saja. Demikian laporan. Sebelum ini mungkin lampirannya dulu Pak Fatur. Bukan, bawah terus ke bawah. Ada kan? Ya. Ada Mas? Nah, ini susunan pengurus lengkap ini. Penasihatnya Budi Pijen sama Pak Suarsono. Suarsono itu Pak Tukul. Budi Pijen itu Budi Doho. Pak Budi Doho Kediri. Ketua saya, Sekretaris Mas Hendri, Wakil Sekretaris Eko Tenang, Bendara Didik Haryanto atau Sidamar, Mas Damar. Koordinator wilayah 1 Santoko Pritama. Santoko Pritama ini Pak Tama Dirtama itu loh. Tama Praditya. Pak Dir. Pak Dir itu membawai wilayah Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Magetan, Ngawi, Kota Madiun. David Fajar Hidayat. Masih ada ya Mas David? Masih ada. Mas David ini membawai Tulungagung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Kota Blitar, Kota Kediri. Yuli Setiadi ini Josi. Dulu cari orang susah Pak. Sopo sing gelem dadi. Saiki insyaallah akeh sing kepengin dadi pengurus insyaallah. Yulis Kabupaten Malang, Pasuruan, Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu. Wilayah 4 Pak Sungkowo ini lumayan wilayahnya. Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Kota Probolinggo. Jadi sebenarnya Pak Risa itu menginduknya sama Pak Sungkowo sebenarnya. Lanjut, Mas Willy ini mewakili Susimojo, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Mojokerto dan Surabaya. Nganjuk tidak ikut Susimojo, ya Jombang. Arif Hidayatullah, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik itu wilayahnya Mas Arif. Makanya dulu pada saat membentuk Gresik dan membentuk Lamongan, Mas Arif termasuk aktif. Tuban yang tidak jadi. Tuban akhirnya tidak jadi, tapi ikut Lamongan dulu sebagian. Terakhir Muhammad Badrudin, ini Pak Badri, membawa wilayah 5. Lanjut Pak, turun lagi. Ini kas ke pengurus daerah, Bapak sekalian. Penerimaan Pemda 0, pembuatan stempel pertama kali saya ingat sekali, 90.000, jadi minus 90. Pembelian kertas linen ini untuk pengesahan SK.
Kalau jenengan ingat SK-SK yang zaman dulu, yang pertama-pertama itu kertasnya pakai kertas linen. Maksud kami supaya bisa dipajang dan awet gitu. Tapi yang sekarang yang terakhir Surabaya belum sempat beli kertas Pak, kertasnya habis. Jadi nanti kertas biasa. Ini kita printkan yang kertas linen, yang mengilap warnanya motif bunga-bunga mawar baunya harum. Penerimaan ring 2020. Ring 2020 kita dapat 789. Itu saya pertama kali jadi Pengda itu. Itu pemesanan ring 789. Saya 1 tahun jadi ketua Pengda, itu pemesanan ring sampai 3 kloter. Itu keuntungannya ya. Kalau pembelanjaan kita itu hampir 25 juta ke pusat. Keuntungannya itu 1.018, 1.143 dan kloter 3 160. Datanya ada, lengkap. Siapa pesen, misalnya yang tahun 2021, itu Kediri yang pesen Mas Ari sama Mas Windy Budi aja, itu ada datanya. Semuanya ada, detail saya, lengkap, pesen ukuran berapa, nomor berapa, kami ada semua datanya. Kenapa perlu kami sampaikan? Karena ada isu tahun 2021, itu katanya pengelolaan ringnya tidak beres. Mungkin yang di pusat, kalau di Pemda Jatim mohon maaf, kami mau mengatur aturan dan sesuai dengan petunjuk, jenengan minta datanya lengkap sampai siapa namanya, pesen berapa, dan bisa di cross check. Misalnya saya membuat laporannya yang beli 10, saman bisa cek ke pusat, apa benar saya cuma beli 10, apa saya beli 11. Gitu. Lengkap di Pemda Jatim, per kloter itu. Kemudian sampai di sini laporan keuangan kami, ini nanti masih mungkin ada potongan pengeluaran penyelenggaraan musda. Penyelenggaraan musda ini kan memang tanggung jawab Pemda keuangannya. Tapi saya sudah minta tolong sama Ketua Malang, Pak Mur, ya aku ditolong Pak Mur, gitu. Dibantu sedikit-sedikit. Saya mengeluarkan uang berapa, Kabupaten Malang, Pemda Malang Raya mengeluarkan uang berapa, begitu. Tapi ada juga yang menggunakan dana-dana pribadi, bantuan sponsor dan sebagainya. Karena kalau kita gunakan untuk acara ini, Pak, ini kurang, Pak. Kasnya Pemda untuk acara ini aja kurang. Tapi insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin, tidak banyak yang kita keluarkan. Ada lagi lampirannya, Pak? Tidak ada ya? Sudah tuh ya. Demikian coba ring. Nah ini, kalau jenengan mau ngecek ring, ya ini saya punya datanya. Sambinar beli berapa, Indra Tok beli berapa, Faisal Madiun, Dimas, Tono, Sofyan. Dulu pesannya per orang, kalau sekarang saya tidak mau, kesel. Pesannya harus per pengcap. Jadi pengcap ono penggawean ngono nyatet ring ya. Ini saya ini 2020 ini yang kloter 2. Bantu Mas Damar untuk pemegang lab keuangannya. Ini yang terakhir, ini yang kloter 3, itu ada Mas Un pesen ukuran sama itu ya, kayak Modena, pesen 10, ya Mas. Kemudian tahun 2022, Pak, yang terakhir aja Pak. Nah ini yang pesen, Kediri pegang rekor, pesen paling banyak. Tahun lalu pesen paling titik, saiki Kediri pesen paling akeh. Kediri pesen 500 ring. Disusul yang lain-lain, itu disusul kalau nggak salah Lamongan dan Kertosono. Lamongan Modas. Jadi yang beli ring ini yang belum Surabaya Raya dan Probolinggo belum masuk datanya. Nggak apa-apa belum masuk, yang sudah masuk ya belum bayar semua itu Pak. Jadi tidak apa-apa meski belum masuk, yang sudah masuk semuanya belum, Blitar yang sudah bayar, mohon maaf, Blitar sudah bayar, yang lainnya belum bayar. Baik, demikian laporan ini disampaikan kepada pimpinan sidang dan seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah daerah EPD Jawa Timur tahun 2022. Saya secara pribadi atas nama seluruh pengurus Pemda Jatim, kami sampaikan permohonan maaf apabila selama kami semua, saya, Mas Nancy, Mas Hendri, dan seluruh pengurus menjalankan tugas dan amanah
ada hal-hal yang kurang sempurna. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus yang telah membantu saya memimpin organisasi ini selama 2 tahun terakhir. Semoga jeripaya Anda semua berdampak kebaikan untuk semua, utamanya untuk organisasi yang kita cintai bersama ini. Selanjutnya, besar harapan kami laporan pertanggungjawaban ini diterima oleh seluruh perutusan yang hadir. Demikian kami akhiri. Mohon maaf, terima kasih, mohon maaf, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanggungjawaban dari pengurus daerah. Dari rekan-rekan, apakah ada tanggapan atau diterima? Diterima ya? Kita sepakati ya, deal ya? Oke. Coba terbantu. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja dan program. Pernyataan dulu ya, pernyataan. Baik, saya bacakan konsiderannya. Keputusan musyawarah IFBC Jawa Timur nomor 03/SK/3 Romawi /2022 tentang pernyataan komisioner IFBC Jawa Timur masa bakti 2019-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah daerah IFBC Jawa Timur menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan laporan pertanggungjawaban pengurus daerah IFBC Jawa Timur masa bakti 2019-2021 memutuskan: pertama, menerima laporan pertanggungjawaban pengurus daerah IFBC Jawa Timur masa bakti 2019-2021. Kedua, menyatakan komisioner atas ketua dan jajaran pengurus daerah IFBC Jawa Timur masa bakti 2019-2021 disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdiannya. Diputuskan di Malang pada tanggal 27 Maret 2022. Pimpinan sidang Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3. Baik Bu, keputusan musyawarah daerah IFBC Jawa Timur tentang pernyataan komisioner IFBC Jawa Timur masa bakti 2019-2021 kita nyatakan diterima. Dan selanjutnya yang perlu kita bahas adalah penyusunan rencana kerja dan program kerja IFBC Pengda Jatim masa bakti 2022-2024. Bisa dilihat di layar. Penyampaian konsepnya saja. Sepenuhnya kami serahkan kepada pengurus cabang untuk membahas. Ya. Yang pertama, manajemen organisasi. Pembentukan 60 pengurus cabang di wilayah Jawa Timur. Targetnya
periode kedua ini, dalam arti di masa bakti yang akan datang, kita harus mempunyai 60% cabang di Jawa Timur. Kalau sekarang masih 30%, berarti harus tahun depan atau 3 tahun lagi minimal ada 15 cabang. Kalau ada yang gabungan itu minimal harus ada 15 cabang. Mana yang nanti kita bentuk Besuki, Madura, mungkin Tulungagung atau Magetan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi targetnya 3 tahun ke depan kita harus punya 15 pengcap. Semakin banyak pengcap, organisasi pengcapnya juga akan semakin besar, semakin berkembang. Ini hanya penjelasan saja. Nanti mohon semuanya menanggapi sehingga ini menjadi bersama. Kegiatan dan kontes, penyelenggaraan kontes. Kami ingin kontes setelah ini dijadwal. Jadi tidak kabeh kepingin kontes. Memang semua ingin kontes, tapi nek seandainya kontes itu 2 bulan sekali, kira-kira peserta ora to asar-asem. Sehingga harapannya kita selama 3 tahun, itu kita bagi tahun pertama sopo sing kontes, tahun kedua siapa, tahun ketiga siapa. Tapi begini Bapak-bapak sekalian, prinsipnya tetap kembali ke awal, kan ikan cepat ikan bagus. Jadi kita sepakati konsepnya. Nanti yang menyusun adalah tim formatur. Bisa dipahami kayak ini. Sehingga kita tidak pilih-pilih juga. Kontes nasional Piala Gubernur Jawa Timur, ini yang program murni Pengda. Pengda ingin ada kontes yang menyelenggarakan itu Pengda, pialanya Piala Gubernur. Selama gubernurnya masih Kofifa. Kemudian peningkatan SDM, diklat pelatihan kader juri. Kita ingin Jawa Timur punya juri yang kader jurinya banyak. Nek iso per kabupaten ada kader yang itu juga akan meningkatkan kemampuan kapasitas pengcap masing-masing. Ketika ada yang paham tentang penjurian, tentu teman-teman satu komunitas kan akan semakin pinter. Kemudian seminar sosialisasi dan lain-lain. Ini di kegiatan peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga keanggotaan, yaitu pendataan anggota. Ini nanti akan di-merger dengan akan digabung dengan konsepnya pengurus pusat. Nanti itu peternak merpati hias harus mendaftarkan dirinya sebagai peternak, kemudian membayar formulir, kemudian nanti dapat plakat. Dan ada hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Haknya apa? Sama lihat punya plakat peternak itu bisa beli ring, bisa ikut kontes dan sebagainya. Tapi itu dilaksanakan selama tahapan tiap tahun dan itu yang menggodok nanti pusat. Tapi usulannya kebetulan dari Jawa Timur, nanti akan kita ajukan sebagai usulan Jawa Timur. Terus terkait pengadaan ring, ini maksudnya skema pembagian hasil. Selama ini kan kalau sampean beli ring, Rp1.000 masuk sebagai kas. Saya 3 tahun jadi 2 tahun sebagai pengurus Pengda itu dapat kas 3 juta dari ring. Nah ini gimana menurut teman-teman? Apakah harga jual ring itu dijadikan 8.000 sehingga masing-masing kabupaten juga ada kas, atau tetap 7.000 tapi dibagi loro hasilnya? Pengda 500, Pengcap 500. Itu salah satu. Kemudian nanti mohon ini ditanggapi menurut teman-teman dipimpin presidium nih, konsepnya ini disampaikan. Terus Humas konten YouTube kita maunya mulai buat konten karena YouTube ini salah satu media yang paling cepat menyampaikan informasi. Kemudian pengelolaan media sudah berjalan, maunya dikembangkan terus. Dan sarana prasarana ini adalah pengadaan inventaris. Ini begini maksudnya. Kalau kita kontes, panitia itu kan mengeluarkan biaya yang paling sering itu kan kayak sewa sangkar, kemudian pengadaan karpet, mungkin pengadaan piala atau akomodasi transportasi. Maunya Pengda itu begini. Bagaimana skemanya? Apakah pengcap urunan? Misalnya per pengcap 500 atau diambilkan dari kas penjualan ring? Kita punya inventaris yang bisa dipakai oleh semua pengcap. Misalnya kita beli sangkar, beli 100 sangkar, 100,
mulai Kediri atau misalnya Lamongan kayak kontes, gak usah nyewa sangkar atau beli sangkar. Inventarisnya pengda tadi sampean gawe sehingga mengurangi kos biaya kontes. Setelah itu disimpan di Lamongan. Kemudian kontesnya pindah ke Susimojo ya, udah Susimojo bisa pakai sangkar yang inventaris pengda. Tidak harus sangkar inventarisnya. Apa? Nanti bisa dengan susun. Tidak harus sangkar. Yang inventaris ini itu kita sempoyong bareng seluruh Jawa Timur dan kita gunakan bersama-sama sehingga ketika kita menyelenggarakan kegiatan itu bebannya agak lebih ringan. Itu salah satunya tadi adalah pengadaan sangkar. Tapi tidak tahu apakah sangkar atau kita pengadaan mungkin kamera untuk kegiatan penyuntingan YouTube atau apa nanti mohon masukan dari teman-teman sekalian. Saya rasa itu pimpinan sidang. Jadi mohon bisa dikawal konsep ini. Boleh dikurangi, boleh ditambah, boleh disempurnakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon diturunkan kembali, Mas. Teman-teman sekalian, barangkali ada usulan. Saya mohon untuk masing-masing cabang memberikan tanggapan. Ya, semuanya saja memberikan tanggapan biar barangkali program kerja ini ada unek-unek dari cabang sehingga nanti pengurus yang baru bisa merealisasikan. Bisa merealisasikan. Yang pertama tentang pembentukan 60% pengurus cabang di wilayah Jawa Timur ini yang agak berat ya, yang agak berat. Kenapa? Karena tidak di semua daerah banyak pecinta merpati hias. Ya, banyak pecinta merpati hias. Contoh satu misal di Bojonegoro itu juga banyak. Akan tetapi tidak terorganisir. Begitu pula di Tuban juga banyak tetapi tidak terorganisir. Makanya Lamongan mulai mengembangkan sayap. Ini saya hanya memberikan contoh saja ya. Lamongan memberikan sayap untuk merangkul mereka. Artinya kalau sudah kita rangkul suatu saat mereka bisa mengembangkan sayap sendiri sehingga membentuk IFPJ yang baru. Itu harapan kami. Bukan berarti kok Lamongan bisa supaya menjadi lebih besar, tidak. Ya, tidak, tetapi kita sama-sama berjalan, kita sama-sama belajar sehingga nanti bisa berkembang. Contoh misal wilayah timur, ya barangkali nanti di Probolinggo juga bisa mengembangkan sayap sebagaimana yang kami lakukan. Monggo cabangnya yang memberikan tanggapan barangkali yang pertama dari Kediri Raya barangkali ada tanggapan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Kediri sebenarnya inden saja, idem. Untuk aspirasi dari Kediri itu ya seperti yang disampaikan oleh Mas Binar mengenai kalau dari segi penyelenggaraan kontes di Jatim itu kan paling sering ya. Jadi untuk Kediri itu paling sering dari Jawa Timur. Jadi kami dari aspirasi dari Kediri adanya penataan sistem kontes yang baik sehingga di Jawa Timur itu secara sistematis dapat menyelenggarakan kontes itu secara berurutan, mungkin dengan sistem ocekan atau arisan gitu. Itu yang sebenarnya sudah saya usulkan di pusat seperti yang kemarin saya usulkan Pak Kavi ya. Yeah. Mungkin dimulai kalau dari pusat belum ada, ya sebenarnya untuk perumusan pusat sendiri saya sama Pak Kavi sama Mas Kopral yang sebenarnya bertugas, tapi dimulai dari Jawa Timur dulu pun kita enggak apa-apa, begitu. Terus untuk yang lain
Saya rasa cukup itu aja dulu lah dari Kediri. Baik. Terima kasih Mas Nancy dari Kediri. Artinya satu masukan, kita langsung tanggapi aja dulu ya. Barangkali nanti ada sanggahan dari teman-teman cabang yang lain. Untuk event kontes, ya memang selama ini belum terstruktur dengan baik. Artinya mana yang kepingin mengadakan, ya cepat-cepat bikin proposal mengadakan. Jadi mana yang belum mampu akhirnya minder, ya akhirnya minder tidak mengadakan. Kalau kita sistem berurutan bergantian, insya Allah mungkin bisa lebih baik, ya lebih baik. Itu juga memang digodok, kita bagi zona kalau nggak salah kemarin ya, rencana kita bagi zona. Baik, untuk yang lain dipersilakan, monggo dari Malang Raya. Monggo. Ya. Tidak harus fokus di satu ya, barangkali langsung yang lain juga nggak apa-apa, monggo. Biar lebih cepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman-teman Malang Raya, saya aturkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semuanya. Yang terhormat Dewan Yudisium, saya mau menyampaikan ya sedikit unek-unek mengenai tadi sempat disinggung masalah kesiapan tiap pengcap untuk pelaksanaan kontes. Sedikit saya review, saya termasuk satu dari 3 orang yang motor di 2016, kalau teman-teman masih ingat, kita pernah adakan kontes Mas Riza. Kontes di 2016 itu di Batu. Pada waktu itu memang sangat minim sekali SDM. Jadi kami, saya, Pak Bambang dan Mas Irfan nekat mengadakan Eco Green Park itu. Alhamdulillah hasilnya cukup fantastis, luar biasa. Dapat aplaus dari teman-teman yang hadir pun juga luar biasa. Nah, sehubungan dengan itu Pak, memang teknis dari pengadaan kontes itu kan kita sama-sama banyak yang tidak tahu karena memang basicnya dari pusat kita tidak apa ya, belum ada aware bahwasanya bagaimana caranya kita daftarkah atau sedikit unek-unek langsung adakan kontes. Nah, bagaimana juga dengan apabila ada grup-grup pecinta pemerhati merpati hias, seperti kapan hari saya pernah ada lihat postingan di daerah Jawa Tengah, bukan dari IFPC, saya tidak tahu atas dasar dari grup mana saya tidak tahu, tapi saya pribadi memberikan aplaus lah untuk mereka yang berani unjuk gigi di luar dari dari IFPC maksud saya. Nah, masalah itu Pak, artinya seperti kami dulu di 2016, saya sebagai salah satu waktu itu ya Panderman Pigeon Club, mohon maaf saya mengatasnamakan itu di forum ini, memang berusaha untuk berafiliasi dengan IFPC pusat. Mohon izin untuk pengadaan juri, tapi secara teknis saya mendapatkan ini tidak mendapatkan izin, jadi saya adakan kontes dengan atas nama Panderman itu sendiri. Nah, itu sedikit cerita mengenai bagaimana kami minim sekali pengetahuan tentang pengadaan kontes. Yang ketiga Pak, sehubungan dengan yang dibicarakan Om Binar tadi mengenai kandang, karpet dan sebagainya. Kalau dari Pemkab sudah ada, katakanlah kita kandang sudah punya terbentuk sekian unit, karpet sudah sekian unit. Nanti sumbangsi sendiri apakah berapa persennya masuk ke pusat dan daerah itu mohon nanti juga diatur. Karena pengadaan juga pasti ada kos, dan transportasi untuk menuju ke tempat kontes juga pasti ada kos, dan kita juga nebeng IFPC pusat nebeng nama itu yang notabene saya pernah mendengar itu sudah berbadan hukum
Lah kita masuk ndak dikasih apa namanya, ndak serepes rong repes lah untuk kas di pusat. Saya rasa itu. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut aja Pak ya. Barangkali ada tanggapan lagi dari rekan-rekan Susimojo, dipersilakan. Kertosono. Blitar dulu, Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk usulan dari Blitar ya. Untuk yang saya tangkap ini tadi untuk membantu kasnya Pemda ini bisa diadakan untuk sekolah penjurian tadi. Jadi untuk mengembangkan prospek merpati hias, setiap breeder akan sekolah dari penjurian. Nanti dananya bisa swadaya atau bagaimana nanti ke depannya. Dari itu nanti sisanya bisa dimasukkan ke kasnya Pemda. Jadi nanti ke depannya seperti yang disampaikan Mas Wahyu, mungkin ada suplai bantuan kalau Pemcap minim peserta ataupun untuk minim anggota bisa ada sumbangan dari atas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Blitar ya. Probolinggo, monggo. Monggo Pak Guru. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riza dari Probolinggo. Terima kasih waktunya. Yang pertama mungkin dari apa itu manajemen organisasi ya, membentukkan 60%. Itu kami sangat setuju sekali karena di daerah kami itu, daerah Tapal Kuda itu masih perlu banyak yang karena selama ini kan yang ada hanya merpati lokal dan hanya itu saja yang dibuat sebagai acara di kampung atau desa. Sangat kita perlukan sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengedukasi ya, event dan kontes. Oke, terima kasih. Kemarin kita sempat mengajukan jadwal kontes Pak, mohon maaf ini. Dan kami setelah hitung-hitung kami terkendala dengan banyak faktor karena kami juga masih baru dan juga belum tahu terkait dengan kontes itu. Kalau ada sambungan dari Mas Izar dari Blitar, kalau ada Pemda mensupport, kami sangat terbantu sekali. Oke, terkait dengan SDM, oke Pak, kita sangat membutuhkan sekali. Karena kami di sekitar Tapal Kuda itu masih membingungkan tentang kriteria penilaian terkait dengan merpati endemik. Banyak teman-teman yang masih bertanya tentang endemik. Kalau sudah hias, saya kira semua sudah paham gitu. Kita kan di satu-satunya mungkin yang ada Pemcap hanya kami yang masih mempunyai apa namanya EFPC, sehingga banyak dari teman-teman Jember dan teman-teman Lumajang tanya itu gimana sih kriterianya songkok Fajar bagaimana, masih banyak yang ditanyakan. Kalau kita ada atau juri terbantu gitu untuk apa lagi Humas sampun sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Probolinggo. Monggo untuk teman dari Surabaya, barangkali ada.
Lanjut. Oke. Gresik, Pak Tejo, salam pramuka, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau saya ini usul ya nggak pantas, karena sebetulnya kalau di Merpati dan belajar sebetulnya, cuman ada beberapa peningkatan ini, termasuk saya sendiri ini sangat saya butuhkan peningkatan SDM. Ini tidak hanya diklat juri, tetapi saya nggak tahu. Ini jadi apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pertanyaan atau usulan. Kalau sudah ada berarti pertanyaan aja, tapi kalau belum usulan. Yang pertama ADART. Ini kalau memang ada, mungkin pusat belum bikin buku saku ADART, sehingga masing-masing terutama Pemda, Pemcap ini paham tentang organisasi kita, karena kita bukan perkumpulan, jadi sudah organisasi, apalagi sudah berbadan hukum. Ini yang penting ADART. Yang kedua, saya kira untuk diklat juri juga bahan perlu buku. Saya ini setengahnya juga bingung. Merpati hias ini kan banyak jenisnya, kriterianya berbeda-beda. Lah inilah perlu ya paling tidak pengetahuan kriteria yang dinilai itu apa. Karena saya yakin kalau kriteria ini jelas untuk khususnya merpati-merpati yang bagus, saya yakin penghobi ini berani beli mahal karena sudah jelas kriterianya. Tapi kalau saya beli ini masih bagus apa tidak, apa harus selalu tanya Pak Rahmat ya kadoan misalkan ke Mas Uun. Nah ini kan sungkan, akhirnya kita perlu kriteria itu jelas. Saya yakin kalau jelas, oh sesuai kriterianya bagus, ini berani. Saya kira itu, jadi berani untuk beli yang mahal, dan peningkatannya saya kira semua nanti penghobi mengarah ke sana. Ini yang penting. Terus berikutnya untuk jadwal, ini saya sepakat tadi yang disampaikan Mas Binar, jadi memang harus tersusun. Tapi seandainya sudah tersusun, Gresik sudah diagendakan, tapi ternyata nggak siap SDM atau finansial dan lain sebagainya. Ini jauh sebelumnya dikasih batasan waktu untuk bisa mengajukan atau mundur, sehingga diisi mereka yang siap. Itu. Terus tes untuk tadi saya kira juga melengkapi plakat. Barangkali kalau plakat sudah agenda dari pusat, melengkapi plakat barangkali supaya ada kebanggaan. Saya kira mungkin kartu anggota ini penting, cuman karena KTA banyak, jangan asal KTA. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan plakat itu tes aneh untuk Terima kasih. Terima kasih Kak Tejo, salam pramuka. Oke, saya lanjutkan ke Kertosono, monggo. Kertosono. Abah Yai Awi. Ngikut kemana Pak? Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah semua ya, dari ADART, terus kontes, apalagi tadi? Plakat, untuk seminar penjurian, saya kira sudah semua. Ya Kertosono ikut aja. Udah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik,
teman-teman terima kasih tanggapannya. Dari Lamongan ya saya wakili sendiri mungkin ya. Terkait dengan jadwal Pak Tejo dan teman-teman. Satu misal Jawa Timur ada 9 cabang ya. Kita bagi 3 zona. Aslinya ada 3 kabupaten, taruhlah Lamongan, Gresik, Surabaya. Gresik, Lamongan, Surabaya umpama kebagian di zona 1. Tahun ini mengadakan kontes. Kita berunding 3. Dari 3 kabupaten mana yang siap? Kalau Gresik tahun ini siap, oke, Lamongan, Surabaya wajib mendukung, begitu pula dengan cabang-cabang yang lain. Sehingga apa? Bisa terkoordinir dengan baik secara sistematis. Itu kalau menurut saya, ini kapasitas saya ada Lamongan loh ya. Nah, yang kedua, tentang kas cabang. Dari mana ini tadi? Dari teman Malang ya. Oh, iya Malang ya. Kalau kas itu kemarin sempat saya usulkan ke ketua saya. Saya bukan ketua loh Pak ya. Saya usulkan ke ketua saya karena kondisi, mohon maaf, teman-teman MH saat ini dalam kondisi violet, bisa dikatakan demikian, karena perbakulan merosot gol ya, merosot tajam, bahkan nyaris nggak laku, sehingga 1.000 ring kita jual juga di cabang juga 7.000. Maunya saya kemarin 8.000, yang 1.000 nanti untuk kas cabang. Kita tidak mengganggu kas Pengda. Kenapa? Mohon maaf, Pengda selama ini jenengan awasi sendiri, kasnya hanya dari ring saja, nggak ada pemasukan yang lain. Makanya saya minta Pengda yang akan terpilih dan pengurusnya harus bisa mengembangkan sayap lagi, harus bisa mencari anggaran di luar ring. Contoh ini, sekedar contoh Pak, pembuatan kaos. Pengda kan punya wewenang. Ayo cabang, sampean tak bagi 20 pieces, beli harga 125. Kaos yang punya logo Pengda Jawa Timur, itu juga bisa masuk kas. Itu satu misal ya, satu misal. Nanti biar dikembangkan sendiri oleh pengurus-pengurus terpilih. Diklat juri Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, memang ini sudah terplanning sudah lama sebenarnya untuk mengadakan juri, karena memang regenerasi. Di satu sisi memang juri kita saat ini itu memang kurang. Satu misal, mohon maaf, pengalaman kontes di Makassar kemarin yang hanya dijuri oleh Pak Rahmat sama Pak Juju, sedangkan merpatinya itu hampir 600 lebih Pak Rahmat ya, hampir 700, sampai beliaunya melihat form itu jalan sendiri Pak. Formnya itu karena kecil, beliau sampai nggak kelihatan. Pak Jojo tak tanya, Pak Jojo kok formnya gimana? Formnya jalan sendiri. Kenapa? Ya karena kecapean gitu, kelelahan. Idealnya memang satu juri itu standar minimal 10 kelas Pak. Itu maksimal sudah. Kenapa? Ya memang faktor U. Makanya kita gencarkan ada diklat juri. Selain secara tatap muka dalam artian teori, yang lebih terpenting ditekankan adalah pada prakteknya, karena berhadapan langsung dengan merpati yang dikonteskan gitu. Sehingga ada perbandingan, oh ini baik, ini buruk, ini, nah itu ada ya. Nah terkait dengan anggaran, kalau kita gratiskan, oh semena-mena, saya naik, bisa jadi Alkafi ikut satu misal diklatnya 1 minggu, saya ikut 3 hari. Yang penting besok magang, gratis kok. Tapi bagaimana? Ya memang harus ada anggaran. Memang harus diwajibkan untuk bayar. Sehingga nanti ada tanggung jawab. Kalau bayar, dia berani bayar sekian, berarti dia ada minat beneran gitu loh. Ada minat beneran untuk menjadi juri. Itu terkait dengan diklat juri. Tentang peningkatan SDM, Bapak, ini sudah dimulai Lamongan dan Malang Raya, ya.
Mbah kok bolak-balik Lamongan jan. Megilan tenan kowe. Lamongan dengan cara apa? Saya dan teman-teman mengundang Pak Rahmat langsung ke Lamongan untuk mengadakan pembelajaran. Ini salah satu contoh saya bukan kok berarti Lamongan sok, bukan, memberikan contoh yang lain agar bisa meniru kami gitu. Pak Rahmat insya Allah, bahkan Mas Damar kemarin juga ikut hadir, Mas Aris Sansik juga ikut hadir. Insya Allah beliau dengan senang hati hadir ke tempat panjenengan semuanya kalau memang panjenengan menghendaki beliau. Dari Lamongan terus disusul Malang Raya juga mengadakan demikian, Susimojo juga mengadakan demikian. Ya wajar kalau Susimojo mengadakan karena memang di rumah sendiri. Ya. Jadi saya minta yang lain juga bisa seperti itu sehingga kita lebih memahami, bukan kok lebih aku sesuk iso dadi juri nek iso belajar, bukan Pak ya, bukan. Tapi memang itulah lika-liku pecinta merpati hias ya. Tentang jadwal sudah tentang apa Pak Tejo, buku saku. Kita bukan pramuka Pak Tejo, kalau di pramuka ada buku saku ya. Tapi di IFPC ada SNI gitu Mas ya, Mas Binar, ada SNI yang sekarang masih dalam proses Pak. Masih dalam proses yang kemungkinan besar nanti di drop dulu ke jurinya. Juri harus bisa memahami itu lebih dulu. Jangan kok pesertanya, nanti kalau ada protes dari peserta juri nggak paham ya yo, nah, gitu loh. Jadi itu masih proses tentang pembuatan buku itu. Nanti tentang KTA ini urusannya Mas Binar kalau di pusat ini ya. Nanti minta diskon atau gimana atau digratiskan ya monggo, itu nanti di Mas Binar. Itu Bapak Ibu terkait dengan program kerja. Dan usulan saya terkait dengan sarana prasarana atau inventaris Pemda Jatim, memang kalau kontes itu memang yang lebih berat ada di Sangkar. Saya minta pendapat panjenengan semuanya. Bagaimana kita pengadaan Sangkar untuk Pemda ini? Monggo. Monggo masukannya, semuanya saja monggo. Apakah iuran dari masing-masing cabang ataukah kita mengandalkan kas ring? Karena standar minimal Pak itu butuh sekitar 50 sampai 60 set sangkar. Monggo, barangkali ada masukan. Urunan. Yang lain monggo. Mau tak dil urunan, Joko Panggerendul, merapat pisan jak urunan. Monggo, Probolinggo monggo. Oke, monggo Pak, monggo. Tiap anggota, kalau tiap kita merasa berat karyan Probolinggo karena memang anggota kita masih sedikit. Jadi diambil iuran per anggota nggih. Anggota nanti dikumpulkan, satu misal Susimojo ada 15 juta, katakan 50-an berarti 750. Lamongan ada 2 berarti 1 saya. Monggo Kediri, nggih. Urunannya per cabang, tapi kita nggak pukul rata semua harus sama. Kita juga lihat kondisi dari keuangan tiap masing-masing cabang. Misalkan dari Probolinggo masih minim keanggotaannya, mungkin bisa lebih di bawah dari IFPC Lamongan, mungkin bisa begitu. Mungkin maksud saya kalau tiap per anggota itu belum tentu mereka ikhlas. Kadang doroku mana jaluk sumbangan sangkar bakul ira payu-payu, iya toh Kul?
Nah, masuk wae. Nah, ngono. Maksud saya begitu. Mungkin kalau dari Kediri usulan seperti itu, kalau misalkan sepakat kita urunan buat sangkar dijadikan inventaris di kontes, usulan saya per cabang saja. Mungkin untuk besar kecilnya nilai mungkin dibahas di program selanjutnya, monggo biar lebih satset selak sore. Iya. Nah, makasih Mas Nancy. Yang lain monggo, monggo Bapak. Nggih, monggo Malang. Matur nuwun, Pak. Yang pertama, coba sih kita ajukan proposal, Pak ya. Proposal pengadaan sangkar, contohnya misal nih, di salah satu produser sangkar kayak Wellkids dan nama-nama besar lainnya, barangkali kok bisa tembus. Itu sempat kemarin kita rundingan sama teman-teman di Kopdar Malang itu, ya boleh misalkan pas mengadakan kontes kita ajukan proposal, dan kewajiban kita sebagai panitia kontes nanti pasti akan nempelkan merek itu di banner kontes. Itu yang pertama mungkin ya, mohon diterima dulu. Yang kedua, open saham aja Pak. Misalkan atas nama pribadi saya nyumbang 5 juta untuk pengadaan sangkar. Nah 5 juta itu nanti kita akan pancing teman-teman se-Jawa Timur, ya ada yang 100, ada yang berapapun itu kita persentasekan. Nah misalkan tidak tercapai kuota 50 sangkar, kalau cuma 25 ya untuk tahun ini jalan dulu 25 sangkar, kita ada sumbangsih di satu kontes misalkan 25, yang separuhnya biar dipikir sendiri sama panitia pengadaan kontes. Nah pasti tahu ada hasilnya, dari sekian persen itu nanti bisa kita share, ya itu contohnya. 2 itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Yang lain barangkali sudah? Sampun, oh oke, monggo Pak Tejo. Halo Pak, untuk khusus sangkar memang mohon maaf karena tadi sepakat kalau nanti per cabang anggotanya nggak sama, kemampuannya juga nggak sama. Saya betul nyelencing sedikit tapi pas, yaitu sponsor. Nah sponsor ini bisa perorangan, bisa farm, dengan catatan diizinkan nama, misalkan namanya farmnya ya kan ditempel di sangkar, itu ditempel, nanti dihitung per sangkar kena berapa, misalkan 300, nyumbang sak sangkar ya nggak apa-apa, sponsornya nempelnya cuma 1. Kalau 3 juta nempel misalkan 10, semacam itu. Saya kira diflorkan, saya kira untuk sponsor, karena ini ya mohon maaf, jangankan urunan untuk yang tingkatnya nanti, kalau sangkar ini kan besar pastinya. Nah yang kecil-kecil aja loh kadang repot. Jadi kita carikan sponsor. Syukur kalau nanti ada pengusaha obat, jamu atau pakan yang khusus sasarannya ke merpati hias. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Tejo. Teman-teman, barangkali nanti bisa dikembangkan kembali oleh pengurus yang baru ya terkait dengan program ini. Yang penting sudah ada wacana untuk tahun-tahun ke depan bahwa Pemda Jawa Timur harus punya inventaris sangkar untuk meringankan teman-teman yang ingin mengadakan kontes. Baik, terkait dengan untuk mempercepat waktu ya, terkait dengan penyusunan rencana kerja dan program kerja, kita sepakati cukup ya, nanti biar dikembangkan oleh pengurus yang baru. Cukup ya? Cukup, oke, terima kasih. Kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu penjaringan bakal calon. Oke. Saya nyatakan selesai untuk penyusunan rencana kerja dan program kerja. Selanjutnya adalah penjaringan bakal calon Ketua IFPC Pemda Jatim. Sudah. Ya.
Tahapan pemilihan, saya bacakan ya, tahapan pemilihan Ketua Pengurus Daerah IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024 sesuai keputusan Musyawarah Daerah IFPC Jawa Timur nomor 01/SK/3 Romawi garing 2022 tentang tata tertib sidang bab 1 pasal 3 dan bab 4 pasal 11 bahwa dalam wewenang pemilihan Ketua Pengurus Daerah IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024 setiap perutusan memiliki 1 hak suara dan setiap peserta mempunyai hak dipilih dan memilih. Syarat ketentuan pengurus daerah IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024 yang pertama WNI, yang kedua berusia minimal 25 tahun per tanggal 27/2022. Yang ketiga bersedia menjadi ketua pengurus daerah IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024 dibuktikan dengan pernyataan kesediaan memiliki merpati hias kecuali bakul ya, dan aktif dalam kegiatan IFPC Jawa Timur sebagai upaya peningkatan kualitas organisasi. Tahapan 1, pemilihan bakal calon. Bakal calon diusulkan oleh peserta musyawarah secara langsung, bebas, rahasia dengan menulis nama kartu suara yang telah disediakan. Kartu suara ada? Kartu suara ada ya? Ya. Tahapan 2, pernyataan kesediaan bakal calon. Bakal calon yang diusulkan oleh peserta musyawarah menyatakan kesediaan untuk dicalonkan sebagai ketua IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024. Apabila terdapat lebih dari 5 nama bakal calon yang menyatakan kesediaan, maka 3 orang dengan perolehan suara tertinggi yang akan ditetapkan sebagai calon ketua pengurus IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024. Apabila terdapat 1 nama bakal calon, maka secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua terpilih pengurus daerah IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024. Tahapan 3, pemilihan calon. Calon ketua pengurus daerah IFPC Jawa Timur mengikuti proses pemilihan secara langsung, bebas, dan rahasia. Dengan catatan sebagaimana tata tertib musyawarah. Yang pertama, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, apabila tidak dapat dicapai kata mufakat, maka dilakukan lobbying 2 kali 5 menit. Jika poin 2 belum terpenuhi, maka lobbying yang kedua, yaitu 2 kali 5 menit dilakukan kembali hingga mencapai kata mufakat. Demikian tahapan pemilihan ketua. Sekali lagi di sini ada 9 cabang, berarti ada 9 suara. Iya begitu ya. 9 suara, jadi masing-masing cabang memiliki 1 hak suara. Monggo. Bapak atau Saudara Sambinar ini? Saudara Sambinar dan Pak Kavi. Pak Kavi. Ya. Pak Irfan. Probolinggo, Surabaya, Kertosono. Monggo. Pekda berapa? 1, 2 ya? 1. Iya, iya. Pekda sudah.
Oke. Kediri Raya dulu, Kediri, monggo. Kediri. Oke, Kediri monggo. Ke depan. Utusan Pengda, monggo. Utusan dari Malang Raya, monggo. Persiapan dari Susimojo, monggo. Oke, cepat lebih baik. Lamongan. Setelah Lamongan, Blitar, persiapan. Sebentar Mas, sebentar ya. Blitar, monggo. Probolinggo, persiapan. Persiapan start dulu. Jongkok dulu. Surabaya. Surabaya, monggo. Persiapan Gresik. Terakhir Kertosono, monggo. Aja balik. Baik, teman-teman, di sini ada 10 ya. Nanti harus sesuai surat suara. Ada 10 juga, dihitung. Baik, teman-teman, ada 10 ya. Kita sebutkan satu persatu, kita bacakan satu persatu. Monggo. Saksi orang biar tahu nanti. Monggo, Mas Didi, monggo. Saksi salah satu. Bakul Kediri. 2 orang nggak apa-apa, ayo. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sambinar, dicopek. Al-Kafi,
Pak Udin Faris, Sambinar, Binar Bintang. Ini artinya satu orang ya, sepakat ya? Bukan orang lain maksudnya. Binar. Ya, betul 5 ya? Betul 5. Benar. Ya wes. Lanjut ya. Binar Bintang. Sambinar. Sambinar OY. Oke, teman-teman. Perolehan suara Mas Sambinar ada 8 suara, Al-Kafi 1, Pak Udin 1. Ini yang milih Al-Kafi agak ngantuk kayaknya. Artinya bahwa periode yang akan datang yaitu masa bakti 2000. Oh iya, ini masih penjaringan. Ya, mohon maaf. Baik, teman-teman, apakah ini aklamasi ataukah masih pemilihan lagi? Monggo. Ataukah ini aja langsung jadi begitu? Monggo kerso panjenengan. Monggo Kediri, monggo. Nggih. Iya. Monggo yang lain. Sesuai dengan konsep musyawarah mufakat, kita melihat bahwa ada jumlah selisih antara satu dengan yang lainnya. Pak Binar dapat 8, Pak Kafi dapat 1, dan Pak Udin 1. Sesuai sepakatan bahwa ini adalah penjaringan. Tetapi bisa aklamasi sesuai dengan kesepakatan peserta. Kita lanjut, apa aklamasi Mas Binar? Lanjut. Ya? Enggak, benar kalau di situ memang aklamasi Mas. Kita menyingkat waktu aja. Apakah ini masih diadakan pemilihan lagi ataukah ini saja yang kita tetapkan? Ini aja ya. Ini aja ya. Jadi Mas Binar Ketua Pengda Jawa Timur periode 2022-2024. Setuju? Deal? Nanti setelah ini Ketua terpilih baru bentuk formatur. saya bacakan keputusan musyawarah daerah Jawa Timur nomor 04/SK/3 Romawi 2022 tentang pengesahan ketua terpilih pengurus daerah IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah daerah IFPC Jawa Timur menimbang dan seterusnya mengingat, seterusnya memperhatikan bahwa ketua terpilih dalam musyawarah daerah IFPC Jawa Timur ditetapkan dalam sidang pleno
memutuskan. Pertama, mengesahkan saudara Sambinar. Kapal aku kok. Pertama, mengesahkan saudara Sambinar Bintang Putra sebagai ketua terpilih pengurus daerah IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024. Selanjutnya diajukan kepada pengurus pusat IFPC untuk ditetapkan. Kedua, keputusan ini berlaku sejak diputuskan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kesalahan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Diputuskan di Malang pada tanggal 27 Maret 2022, pimpinan sidang pleno 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan ke sidang pleno kedua, yaitu pembentukan tim formatur sejumlah 7 orang Pak ya, 7 orang. Tim formatur pada pasal 1 bab 6, tim formatur berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua terpilih, 1 orang ketua domisioner, dan 5 orang perwakilan peserta yang dipilih dalam musyawarah daerah IFPC Jawa Timur. Yang kedua, masa kerja tim formatur selambat-lambatnya 30 hari sejak berakhirnya kegiatan musyawarah daerah IFPC Jawa Timur. Selanjutnya, mengajukan permohonan penetapan kepada pengurus pusat IFPC. Intinya di sini sudah ada 2, salah satu di antara kami dan yang satu adalah ketua terpilih, sedangkan yang 5 dari peserta. Dipersilakan barangkali peserta untuk, atau kita yang menentukan. Oke, monggo barangkali berarti di sini saya memasukkan Pak Rahmat. Iya. Jadi yang pertama Mas Sambinar, yang kedua Pak Rahmat, yang ketiga 4 sampai 7 monggo peserta barangkali ada usulan untuk mengajukan, monggo. Yang pertama Mas Sambinar, yang kedua enggak, ini dulu. Yang terpilih ya. Mas Sambinar, Pak Basuki Rahmat, Pak Rahmat Basuki maksudnya, Hendrik Nancy, saya sendiri, Pak Iskandar, Mas Huda. Siapa ini namanya lengkap? Muhammad Huda. Ini kecil mungil tapi energik. Terus Mas Nizar. Jumlah 7 ya. Saya bacakan keputusan musyawarah daerah IFPC Jawa Timur nomor 05/SK/3 Romawi 2022 tentang pengesahan tim formatur IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah daerah IFPC Jawa Timur menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan. Pertama, mengesahkan nama-nama berikut. 1. Sambinar
2. Rahmat Basuki. 3. Hendrik Nancy. 4. Muhammad Irfan. 5. Iskandar. 6. Muhammad Huda. 7. Nizar sebagai tim formatur. Kedua, tim formatur bertugas menyusun kepengurusan daerah IFPC Jawa Timur masa bakti 2022-2024. Ketiga, masa kerja tim formatur 1 bulan sejak berlakunya keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak diputuskan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kesalahan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Diputuskan di Malang pada tanggal 27 Maret 2022. Pimpinan sidang pleno 1, 2, dan 3. Daerah IFPC Jawa Timur nomor 06/SK/3 Romawi /2022 tentang pengesahan hasil musyawarah daerah IFPC Jawa Timur tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah daerah IFPC Jawa Timur menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, menyetujui hasil-hasil sidang seperti tercantum pada lampiran ketetapan ini untuk selanjutnya dilaporkan kepada pengurus pusat IFPC. Kedua, keputusan ini berlaku sejak diputuskan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kesalahan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Diputuskan di Malang pada tanggal 27 Maret 2022, pimpinan sidang pleno 1, 2, dan 3. Demikian sidang pleno 1 dan 2 dinyatakan selesai dan kami tutup. Buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga dari seluruh sahabat kita yang manakala saat ini dalam kondisi sakit dan lain sebagainya, semoga diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah Allahumul Fatihah. Terima kasih dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi limahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa yadika wa dimajid. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa ta'awusha. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadirin Mustafa Muhammadin laumul fatihah. Wallahumma fiqil rahmatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia mohon tamunya dipersilahkan makan siang dulu. Ya, sekarang kita ada di komunitas pecinta merpati hias. Nah, ini musyawarah daerah seluruh Jawa Timur, Mas ya? Seluruh Jawa Timur apa seluruh dunia, Mas? Seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur ya. Ini kita dengan Pak Ketua, Mas terpilih, Mas Binar Bintang. Nah, kita tanya-tanya dulu sama Mas Binar. Yang saya tahu, seringkali saya tahu, penghobis itu biasanya apa ya, cuman kopi darat lah ketemunya. Ini sampai ada musyawarah daerah gitu ya. Ini keren banget ini. Ini tujuannya musyawarah daerah itu apa, Mas? Apakah karena nanti prospeknya merpati hias ke depan itu bagus atau gimana? Monggo. Musyawarah daerah di komunitas merpati hias ini sebenarnya hanya sebagai istilahnya manajemen organisasi. Organisasi kita ini dijalankan dengan manajemen penyelenggaraan musyawarah, baik di tingkat nasional, tingkat daerah maupun tingkat cabang. Kalau tujuan utama daripada musyawarah daerah ini sebenarnya esensinya ini adalah menyusun program atau menyusun rencana kerja untuk masa bakti 3 tahun yang akan datang. Begitu. Esensinya itu menyusun, sehingga harapannya ada program-program yang dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas peternak merpati hias di seluruh Jawa Timur khususnya. Begitu. Oke, sekarang kita tanya ke Pak Kavi. Pak Kavi. Ini Pak Kavi ini sebagai apa, Pak? Saya komisioner ya. Presidium ya. Ini saya tanya prospeknya, Pak. Ini kan sebagai penghobis lah. Pokoknya Iya, saya tanya penghobis, sebagai umumnya sebagai penghobis gitu ya. Ini saya tanya prospek untuk merpati hias ke depannya ini seperti apa menurut Pak Kavi? Ya. Kalau dilihat selama ini memang perkembangan merpati hias di wilayah Jawa Timur khususnya ya memang meningkat pesat. Artinya mulai bermunculan cabang-cabang IFPC di daerah-daerah masing-masing. Nah, ini Pengda itu sebagai penampung, sebagai wadah sehingga bisa mengembangkan. Harapan kami itu cabang-cabang meningkat, tidak hanya di 9 cabang tetapi seluruh wilayah di daerah Jawa Timur itu bisa tercakup semuanya. Nah, ini Mas Binar ini terpilih untuk yang keberapa, Mas? Kedua. Ini kenapa kok bisa sampai terpilih kedua kali, Mas? Nah, itu pertanyaannya ke Pengcap. Pengcap ya. Kalau menurut Mas Binar sendiri gimana? Kenapa? Jawabannya sulit ini kalau menurut saya. Enggak objektif ini ya? Iya. Enggak objektif ya. Ini untuk tapi sebenarnya begini. Pemilihan ketua di dalam musda itu sebenarnya hanya rangkaian penyelenggaraan musda. Karena yang paling penting di dalam musda itu bagaimana Pengcap ini menyusun program. Ketua ini kan hanya diberikan amanah menjalankan program yang tadi disusun itu. Jadi saya ini sebenarnya ya pelaksana amanah dari teman-teman saja. Karena semua program semuanya milik teman-teman pengurus cabang itu. Nah, ini nanti ke depannya mau dibawa kemana, Mas? Sesuai dengan perencanaan yang tadi disusun ada 5 fokus kita dalam 3 tahun ke depan itu. Yang pertama adalah manajemen organisasi, peningkatan sumber daya manusia, kemudian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, kemudian pengadaan inventaris. Yang satu ini tadi apa ya? Ini agak terlupa tadi. ada 5 ya, ada 5 atau 4 itu. Tapi yang secara umum itu tadi. Pendataan anggota. Yang kelima pendataan anggota. Jadi kami ulangi, manajemen organisasi, peningkatan sumber daya manusia, kemudian pengadaan inventaris, kemudian pelaksanaan kegiatan dan program,
seperti kontes dan lain-lain. Yang terakhir ini tadi pendataan anggota. Itu fokus kami 5 tahun ke depan. Untuk jumlah anggota sendiri setiap tahun itu selalu meningkat atau gimana? Meningkat. Meningkat. Sangat pesat. Saya mengikuti komunitas ini mulai tahun 2018. Itu sangat pesat peningkatannya. Bahkan kalau dulu hanya ada 2 cabang, sekarang sudah 9. Mungkin Mas Hendri ini kan sudah mulai tahun 2012 ya. 2012 sudah bergelut di Merpati Hias, mungkin bisa sedikit memberikan pandangannya tentang peningkatan kualitas kuantitas. Gimana Mas Nancy soal anggota ini? Kalau Peningkatannya gimana? dari segi keanggotaan di Jawa Timur itu sudah semakin pesat. Bahkan di seluruh Indonesia kemajuannya itu sangat pesat. Khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri mungkin dari barometer awal untuk Merpati Hias itu di Kediri sama di Blitar. Sekarang bahkan sudah ada Lamongan yang begitu besar, Susimojo, terus Malang Raya, dan dari Blitar, Nganjuk, dan teman-teman yang lain sudah banyak yang berdiri. Benar-benar kemajuan yang pesat. Apa secara ekonomi ini menjanjikan gitu? Selama ini yang saya rasakan sebagai peternak ya, peternak, penghobi juga, ya teman-teman ngarani ini bakul lah. Kalau sangat membantu perekonomian Mas, dan ekonominya itu sangat menjanjikan sekali dari segi perekonomian. Ini kan saya lihat kan bahwa apa namanya istilahnya merpatinya ya, merpatinya bahwa ini bisa nanti kita lihat-lihat sambil ini jalan gitu loh Mas ya. Ini jenisnya ini mungkin kira-kira harganya berapa gitu kan ya? Bisa ya? Bisa. Sekarang ya? Oke, ayo. Apa Mas Nancy? Kalau yang ini Brunner Potter. Ini jenis merpati Norwich Cropper. Dari ini kalau asalnya dari Eropa juga ini. Ini gondoknya kecil, mungil. Jenis balon. Ini harga di kisaran sekitar 1,5 sampai 2 juta untuk indukan. Oh, ini ya. Nanti kalau yang pengen beli satu pasang sekitar indukan gitu. Ya. Ayo geser. Kalau yang ini namanya helmet. Helmet. Ya, ini sesuai dengan karakternya di jenis kepalanya ini. Kalau ini di kisaran sekitar 5 juta sampai 6 juta satu pasangnya. Ini merpati ini baru sekitar 2 atau 3 tahun masuk ke Indonesia ini. 2 tahunan ya. Dari Eropa juga. Dari Eropa juga. Dari Eropa juga. Kalau Pak Kavi, ayo Pak Kavi, gantian. Nah, ini. Ini shocking. Shocking. Kalau istilahnya disingkat SK ya, SK. Kalau surat keputusan lah. Kalau taksiran harga berapa, Pak? Kalau sekitar ini kalau tergantung kualitas juga, Mas. Kalau kualitas kayak gini kan ini kualitas kontes ya. Yang standarnya berapa standarnya? Kalau harga standar di kisaran sekitar 8 sampai 10 juta. Ini merpati paling favorit di tiap kali kontes. Paling penggemarnya. Yang paling banyak dicari. Iya. Ya. Di tiap kali perlombaan kontes itu merpati paling banyak peserta jenis ini. Antusiasme dari peserta banyak di sini. Peserta sampai 60. Sampai 60 ekor. Ini yang lihat ini bukan ayam ya, ini bukan, merpati. Ini merpati, ini bukan ayam ini. Ya, oke. Oh ya. Nah, ini hitam putih nih. Kalau ini lahur. Ini rata-rata semuanya dari Eropa atau Eropa. Amerika. Ini jenisnya lahur. Lahur ada 2 macam. Ada beberapa warna sebenarnya ya. Warna. Kalau ini yang hitam ya sama jenisnya sama. Ini kisaran harganya? Kalau kisaran harganya 2,5. 2,5 sampai 3 juta. Lahuri ini dari Amerika. Termasuk yang itu, Mas? Beda lagi. Beda. Kalau itu beda lagi. Dari segi kualitas, speknya masuk kontes atau tidak. Oh iya. Kalau juara kontes pasti lebih mahal ya. Lebih mahal. Iya. Ini Fairy Swallow. Agak mundur dikit. Nah. Ini kisaran harganya berapa, Mas? Ini sekitar 8 sampai 9 juta kalau yang ini. Mahal ya? Mahal masih. Ini merpati kalau boleh dibilang sini kelas sultan lah. Kalau jenis ini. Ya. Ini merpati, ini sultannya merpati. Tapi namanya swallow kalau di Indonesia. Kalau swallow kan identik ke sandal jepit. Kalau di sini ini baris swallow ini. Kalau yang ini jenis ini namanya American Noon. American Noon. Ya. Ini beredar masuk di sini untuk yang jenis baru ini.
Ini sekitar masih 2 tahunan juga masuk ke sini. Ini di kisaran harga sekitar 4 sampai 5 juta juga. 4 sampai 5 Iya. juta juga. Ini dari Eropa juga. Dari Eropa juga. Iya. Kalau yang Nah, ini yang gondongan ini, ya, Mas. ini merpati balon ini di temboloknya Ya. itu isinya bukan air atau bukan makanan. Yang ini isinya angin. Jadi dia kempes kalau bisa dibuka. Bisa. Ini tadi saya lihat juga mengecil gitu Ya, ya. ini kalau udah capek pasti. Oke, ini dikeluarkan ya. supaya- Ini isinya angin. Oh. Ini. Dilepas nggak apa-apa ya. Nah, di tiap kontes kita cari dia besar kecilnya dari balonnya ini sekalian sama marking di leher Oh, sama jadi ini saya. poin penilaiannya ada di balonnya itu ya. Tiap jenis merpati penilaiannya berbeda-beda. Tapi untuk jenis yang Untuk ini, jenis ini balon bulat atau enggak Ya, dari besar. segi marking itu bulan sabit di Ya, ya. leher sama mawar yang di sayap sama jenjang kaki juga dinilai. ini kisaran harganya Ini kisaran harga kalau di sekarang saat ini sekitar 3 jutaan satu pasang. Iya. 3 juta, Iya. 4 juta. Oke. Kalau Ini yang sama? ini namanya English Potter. English Potter. Ini sama merpati balon juga, tapi dia punya kelebihan di kaki. Dia kakinya identik tinggi. Merpati ini tinggi, panjang, ya, panjang. Oke. Kalau ini udah lama sih masuk ke sini sekitar 2013 2014 kalau nggak salah. Ini dulu waktu datang kisaran harga sekitar 11 juta, tapi kalau di sekarang itu sekitar 2 jutaan hampir sama dengan yang Norwich Roper tadi. Ini kalau untuk yang merpati impor ini Mhm. kan impor ya. Ya. Ini sekarang sudah ada breedernya nggak di Indonesia? Ini? Sudah banyak sekali. Sudah Sudah banyak sekali, berkembang biak. termasuk Mas Nancy juga. Iya. Oh iya, oke. Kalau yang ini namanya klasik satin. Klasik Satin net. satin. Ini kalau yang ini warnanya ada satin yang batik. Ya. Itu ini ada yang silver. Ya. Silver net. Kalau yang ini udah lama di sini, ini sekitar harga sekitar 1 juta sampai 1,5. Oh iya, nggak terlalu mahal. Nah, nggak terlalu mahal. Kalau yang ini untuk biasanya Itu 1 sampai 1,5 itu per pasang. Per pasang. Per pasang. Ya. Oh, oke. Ini ada 2 jenis, nanti ada yang ini yang klasik, ada nanti yang modern. Ini yang juga dari Eropa. Dari Eropa juga. Dari Eropa. Iya. Kalau yang ini merpati paling gede sementara ini yang masuk ke Indonesia. Ini namanya Frank Monden. Frank Monden ini merpati paling bongsor kalau Dengan boleh jenis yang dibilang. tadi beda jenis ini. Beda jenis, Oh, beda jenis. Ini kalau ini identik badan agak panjang, Ya. seperti entok, Oh iya, iya. kaki pendek, besar. Mahalnya Mahal ini. Kalau ini sekitar hampir sama dengan shocking tadi 8 sampai 9 juta juga. salah satu sultan lah ini. Iya, salah satu sultan. Sultan ini ya. Oke. Kalau yang jenis ini namanya Volga. Volga. Yang ini namanya Volga. Ini jenis merpati kipas sebenarnya, seperti mirip kipas. Karena Kalau ekornya ya, iya, karena karena ekornya. Tapi dia punya marking. Ada 2 jenis, yang polos nggak pakai marking juga ada, yang ini marking juga ada. Maksudnya marking itu dari segi sayap, Mas. Oh, ya. Dari segi sayap tiap penilaian beda-beda. Kalau ini kisaran harga sekitar 2 juta juga. Itu semua harga yang disebutkan itu per pasang ya, Mas? Per pasang, ya. Nah, ini kayak ayam cemani ini, Mas, ya? kayak ini sebenarnya warna tergantung selera aja, Mas. Oh. Kalau ini namanya English Longfish Tumbler. Elep. Mas Nancy ini apa Nah, gitu ya? kalau ini namanya English Longfish. Ini kenapa dinamakan itu mungkin kayaknya dari segi kepala yang nonong sama Oh, paruhnya iya. yang pendek. Iya. Nah, ini kalau ini termasuk merpati sultan juga sekitar 8 juta. Cuman wah, 8 8 juta ya. Tapi kalau untuk warna apa satu jenis ini atau Enggak, banyak warna. Oh, banyak warna. Ini Tergantung cuman- selera Oh, dari breedernya. Iya. Tergantung selera. Kalau tak pikir kalau ini cuma satu warna Enggak, hitam, enggak, nanti enggak. sama tulang-tulangnya hitam. Enggak kayak cemani. Kalau ini jenis merpati gondok juga. Kalau ini namanya Forbuk Seal. Ini kenapa kalau beda sama yang merpati yang jenis gondok tadi, dia pakai marking, Mas. Jadi Yang disebut marking itu apa sih? marking itu sayapnya, Iya. pola warna sama pola sayapnya itu beda sama yang lain. Mungkin kalau yang ini polos ya. Oh. Cenderung. Kalau ini Iya, iya, iya. dia pakai warna di sayap. Hah? Ekor putih, badan putih, kepala juga putih leher. Jadi cuma di sayap saja. Itu disebut marking. Marking. Ya. Kalau ini Forbuk Seal ini sekitar harga sekitar 1,5. Enggak seberapa mahal lah. Ya, kalau ini merpati ini sudah agak lama Mas di sini, cuma kadang ada perputaran merpati itu kadang gini.
di tiap kali satu jenis ini murah gitu ya, nanti bisa yang jenis lain harganya naik. Naik. Nah, kadang-kadang nanti ada yang- breeder yang fanatik ke jenis ini. Waktu dia harga ini jatuh, Ya. dia panik, sudah panik. Katanya merpati nggak laku. Padahal cuma jenis ini aja yang nggak laku, yang jenis lain naik lumayan bagus gitu. Perputaran di merpati selama saya mengalami dari 2012 sampai sekarang seperti itu. Oh, baik-baik itu ya diperhatikan ya. Jadi kalau ada merpati murah itu nggak semuanya murah. Nggak semuanya gitu murah. Ya. Kalaupun mahal juga Ya. semuanya mahal gitu Mas ya. Ya, kalau Nah, ini kan unik ini. ini jenis Modena. Kalau yang ini Modena Gassi. Modena namakan Modena Gassi karena seperti itu. Ada markingnya di sayap. Di sayap ya. Ini jenis merpati Gassi. Merpati Gassi itu Modena Gassi itu ada Modena ya. Kalau jenis Modena ada beberapa jenis. Ada English Modena, ada American Modena, ada Modena Gassi. Ini kayak Modena kayak merek kasur Mas ya. Kalau ini sekitar 7 sampai 8 jutaan lah sekarang ya. Padahal kemarin itu yang jenis yang lebih bagus dari ini ya, mungkin kualitas lebih bagus lah. Ya. Itu sampai harga 40 ke 50 juta satu pasang. Itu baru masuk 1 tahun kemarin itu yang kualitas bagus harga sekitar segitu, 50 juta. Iya, 47 juta. Yang terjual kemarin di kontes Lamongan Mas ya. Kontes Lamongan 1 ekor 40 juta. Kalau sudah umpamanya sudah pernah juara lah, katakan juara 1 gitu. Itu bisa naiknya sampai ratusan enggak Mas? Belum pernah ada yang ratusan, belum, kalau di Indonesia belum, selama saya tahu itu harga tertinggi sekitar 47 juta 1 ekor. Ya. Itu karena sudah menang kontes. Menang kontes di Lamongan kemarin. Ya. Itu ya. Kalau ini reverse wing. Nah, ini merpati jenis gondok juga. Cuma dia kelebihan ada markingnya. Seperti saya katakan tadi, pola warnanya ada. Simbar kaki juga panjang. Merpati ini merpati lama, sudah masuk lama, ada banget di Indonesia. Dan waktu pertama masuk pun ini harga sekitar 11 juta juga. 11 juta. Ya, kalau sekarang harga sekitar 2,5. 2,5 juta. Kemungkinan besar kan orang-orang sekarang fanatik kayak yang jenis shocking tadi, yang merpati paling favorit. Jadi perputaran kita, tapi penggemar yang lama, kalau orang-orang yang lama kalau lihat jenis merpati ini ada yang bagus gitu, tetap jatuh cinta sama merpati ini. Ya, saya sendiri pun juga jatuh Gagah cinta. banget kalau ini. Gitu. Nah, kalau yang ini merpati rajanya Sultan. Kalau yang ini, Mas. Rajanya Sultan. Iya. Kalau merpati batik kalau saya bilang ini. Ini yang tadi kayak sama tadi, ya. Namanya Santinet. Yang sana itu klasik, kalau yang ini modern. Modernnya ya, ini. Modernnya yang ini. Jadi posturnya lebih gede, paruhnya lebih pendek. Semakin dia paruhnya pendek, dia semakin bagus. Kelihatan tumpul gitu ya paruhnya ya. Jadi kisaran harganya? Kalau terakhir jual itu satu pasangnya 25 juta. Ini. Dan terbaru punya saya satu pasang dibawa Mas Aris Pigeon itu yang dari Kediri, sama-sama dari Kediri. Itu sekitar 25 juta. Wah, ini rajanya Sultan ya. Ini jenis Santinet. Ini yang kalau di orang-orang yang nggak terlalu suka di jenis merpati yang gede yang makannya banyak. Ya. Terus orangnya gimana ya? Kelasnya itu uangnya agak banyak gitu. Oh ya. Nah, itu pasti cenderung milih merpati ini. Pakannya irit satu. Yang kedua dia lebih indah. Dan makanya produksinya pun tinggi. Nah, Dan ini nggak semua merpati bisa mengeram loh. Jadi tidak semua merpati bisa mengelola anaknya sendiri. Jadi untuk mengatasi itu kita pakai sistem babuan, babysitter. Oh, babysitter. Iya, kita pakai babysitter. Ibu susuan lah. Iya. Ibu susuan, jadi kalau jenis ini cenderung ke babysitter anakannya. Soalnya dia paruhnya itu kayak nggak bisa. Mungkin di luar negeri bolehlah mereka bisa produksi, tapi itu pun jarang bisa berhasil. Kadang kita pakai babuan, pakai babysitter itu pun kita pilih-pilih merpati yang bisa meloloh ini. Jadi korban hampir 3-4 periode baru bisa menemukan satu pasang babysitter yang bisa meloloh anakannya. Itu kesulitannya ya. Tantangannya itu. Iya. Ya. Ini semuanya dari tadi itu impor semua Mas ya? Ya, yang dari ini dari impor semua. Ini pun juga impor. Ya. Kalau ini Inggris Carrier. Inggris Carrier ini cenderung di paruh sama hidung sama itu alis mata. Alis mata. Keistimewaannya di situ. Di situ. Kita kalau cenderung ke merpati ini biasanya yang suka merpati ini orang-orang klasik.
Jadi orang-orang antik klasik. ini Oh, ya. pecinta Kalau antik istilah juga di gitu. sepeda ontel gitu, Iya, karakternya ke gimana ya? Sepeda yang Jawa gitu lah Mas Iya, ya. Honda 70 ini. Iya, ini kalau sekarang ini sekitar harga kalau yang bagus kayak gini bisa di atas 4 juta juga. Mahal juga. Iya. Dari jenis ini. Dari Dan ini Eropa juga. iya, ini udah lama banget di sini. Dan sampai sekarang penggemarnya pun tetap banyak. Iya. Nah, ini yang lokal itu mana, Mas? Nah, kalau yang ini asli endemik Indonesia. Dari kota? Kalau yang ini dari Jawa Timur juga ini. Oh, ini dari Jawa Timur. Iya. Ini endemi Jawa Timur Iya. ya. Ini English endemi long Jawa face, English long face. Tapi Kalau Inggris, ya. bukan kalau istilahnya sih sebenarnya kalau di sini ini namanya apa ya Pak? Pajer ya. Nah, kalau yang ini namanya pajer. Kalau orang-orang modern bilangnya long face. Nah, ini kalau mutiara. merpati lokal ini juga tembus ke luar negeri enggak nih? Ada satu juri dari Filipina yang pernah minta merpati ini dari sini. Ini ya, ini merpati asli Indonesia, endemik endemi Indonesia. dari Jawa Timur. Harganya nggak kalah bersaing, bisa sekitaran 1 juta, 1,5 juta gitu. Oh, ini. Bahkan ada yang tembus satu pasang itu ada yang dari orang Cirebon kalau nggak salah itu satu pasang dia ambil kualitas kontes itu 4,5 juta juga. Nah. Padahal ini kalau di pasar mungkin kalau nggak begitu mengerti kualitasnya mungkin harga sekitar 300-400. Tapi kalau udah masuk ke meja kontes dan ada penggemar yang suka, yang emang benar-benar dia menyukai kualitas dari merpati endemik Indonesia, dia bisa berani mahal banget ya. Bisa juta ini Mas. Iya. Bisa juta. Ya. Nah, ini ya. Ya. Kalau yang ini namanya Kray. Ini juga lokal. Ya. Ini juga lokal. Ini warnanya juga bagus ini. Ini kalau sekarang sih penggemarnya mungkin belum begitu meledak, tapi untuk dari Jawa Timur sendiri banyak banget penggemar jenis ini. Ini kisaran harga sekitar 700 ke 1 juta. Ya. Yang terakhir. Yang ini namanya German Beauty Homer. Nah, Ini Eropa. Eropa juga. Eropa Jadi juga. Lokal cuma ada 2 tadi. Tadi yang ke bawah cuma 2. Sebenarnya ada satu lagi lokal dari Tulungagung. Penggemar paling banyak daerah Tulungagung itu namanya Brongsong. Dia merpati Brongsong itu begitu indah kalau dibilang nggak kalah sama merpati-merpati import. Iya, nggak kalah. Dan harganya pun bisa wow juga. 8 juta satu pasang pernah kejual itu. Jenis Brongsong itu. Lokal paling mahal. Lokal paling mahal. Kalau yang ini kan jenis ini ada modern, ada yang klasik juga. Ini yang modern. Ini yang kualitas bagus, yang baru masuk baru-baru ini. Kalau yang dulu-dulu mungkin leher agak pendek, paruh nggak gitu melengkung. Yeah. Kalau yang jenis ini sebenarnya jenis merpati pos ini. Tapi dia masuk ke hias karena itu dari segi paruh yang bengkok gitu. Ini yang bisa untuk bawa-bawa surat itu. Iya, jadi sebenarnya dia masuk penerbang, tapi berhubung dia begitu paruhnya bagus, dia dimasukkan ke jenis hias. Ini Dan kisaran 7-8 juta nyampe ini Mas ya. Wah, ini mahal. Iya. Mahal juga. Tadi kita sudah nanya-nanya ya sama pecinta-pecintanya merpati hias. Sudah keliling juga ngelihat contoh-contohnya, nama-nama ring harganya. Nanti kalau ada yang suka tapi belum sempat beli bisa nabung Pak ya, bisa nabung karena udah tahu ring harganya kan gitu ya. Jadi itu yang dari kami Pagak TV, Yusuf dan kameramen Sherly pamit dulu. Ini waktunya sholat dulu ya. Oke. Terima kasih.